Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa masih ada di rumah kita masing-masing. Yehova Shammah. Yehova Shammah artinya Allah yang hadir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin pintu-pintu gedung gereja kita masih tertutup, tetapi saudaraku, pintu sorga, pintu rahmat, pintu berkat Tuhan selalu terbuka buat kita. Itu sebabnya selamat datang dalam ibadah minggu penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Siapkan hati saudara untuk menerima kemuliaannya, kuasanya dan kedahsyatannya. Dan pastikan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, siapkan diri untuk beribadah. Jangan ada yang sambil tiduran, ya kan? Tapi siapkan hati, siapkan hidup sungguh-sungguh untuk menerima berkat Tuhan. Karena dari akhir Maret kita sudah bersama-sama di rumah masing-masing, dan sudah berapa kali perjamuan kudus kita bersama-sama. Dan minggu depan kita akan kembali menikmati perjamuan kudus. Siapkan roti saudara, siapkan anggur saudara, dan dari mimbar ini saya akan berdoa buat saudara memimpin perjamuan kudus di minggu depan saudara. Karena ini sudah minggu terakhir bulan Juni dan kita masih hidup. Haleluya. Kita masih hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita masih kuat. Betul, kita lewati tantangan, kita lewati pergumulan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Anugerahnya, berkatnya, mujizatnya selalu ada di tengah-tengah kita. Siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam ibadah penyembahan kita. Horas, naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah, how great is our God. Betapa besarnya Allah kami, betapa dahsyatnya, luar biasa Tuhan yang kami sembah. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami doakan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap mengakui Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami masih hidup, kami masih dikuatkan, kami masih dipulihkan, kami masih melihat tanda-tanda heran, kami masih melihat penyertaan Tuhan, kami masih dituntun, kami masih dikuatkan. Kalau bukan karena Tuhan di pihak kami, tidak akan kami kuat melewati semuanya. Tapi ada saja pertolongan Tuhan, ada saja mujizat Tuhan, ada saja berkat-berkat Tuhan, sehingga kami dapat katakan, kalau aku boleh ada sebagaimana aku ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bangga ada bersama dengan Tuhan. Kami bangga menyebut diri sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Karena itu meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami sungguh merasakan kuasa sorga. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang dahsyat. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, Yehova Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir di rumah kami, ada berkat di rumah kami, ada mujizat di rumah kami, ada pemulihan Tuhan di rumah kami. Bahkan segala kegerakan setan-setan dihancurkan dalam nama Yesus di rumah kami. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Rumah kami penuh dengan kemuliaan, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan dalam ibadah minggu, mujizat yang penuh berkat dan mujizat ini Tuhan, dalam program lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami tahu kembali Tuhan akan berbicara buat kami. Kami siap memuji-muji Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan pada saat yang bersamaan kami tahu bahwa Tuhan akan mendidik kami, mengajar kami, dan menyampaikan firman-Mu buat hidup kami. Sehingga hidup kami tidak kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Sehingga hari ini bukan hanya sekedar ibadah yang kami hadiri, tapi hidup kami diubahkan, hidup kami dibangkitkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami dilawat Tuhan. Dan hidup kami dijadikan makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan, hari ini menjadi hari yang dahsyat buat hidup kami. Hari ini menjadi hari yang indah buat hidup kami. Hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Sehingga ini bukan sekadar ibadah yang kami nikmati, kami jalani, tapi sungguh ini pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Antes dan Ella dan tim musik bersama-sama, kita akan sama-sama muji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Sukacita surga. Hey, bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Sing out loud juga. Hey. Hey. Menari memuji Tuhan. Hey. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hey, menuhiku. We sing to the Lord, hallelujah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Taklukkan badai. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hey, menuhiku. Angkat kedua tangan kita. Dalam hatiku, Amen. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang Amen. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Oh Jesus, sukacita surga nyata. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga, menuhiku. Oh, sukacita surga nyata, hey, menuhiku. haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dek, kita punya Tuhan luar biasa, amin. Amin. Kita semua Katakan amin. amin. Yeay, come on. Hop. Woohoo. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa bagi kami. Come on, sing it out loud. Roh Tuhan di dalamku, hey, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang di dalamku lebih berkuasa dari semua yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanku. Berkata mujizat luar biasa mengatakan bagiku. Kau Tuhan yang Luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanku. Yeah.
dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap perbuatanku, berkat dan mukjizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa. Sekarang dan selamanya hidupku menjadi luar biasa. Di dalam kerajaan, di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaan, di dalam kerajaanmu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yes, luar biasa. haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang hidupku luar biasa. Hidupku luar biasa. Saya udah bilang ini bukan tontonan. Kita beribadah bukan nonton saudara. Karena itu interaktif. Kepalkan tangan kanan saudara ya kan. Sama-sama bilang hidupku luar biasa. Hidupku luar biasa. Ayo lebih semangat lagi ya kan. Sama-sama bilang hidupku luar biasa. Hidupku luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita di gereja ini meskipun belum ada jemaat saudara. Tapi kita sukacita. Kita adalah orang-orang yang beruntung masih bisa ada di gereja untuk melayani saudara sekalian. Ya kan? Saudara belum bisa masuk gereja. Tapi tidak perlu khawatir saudara. Meskipun saudara belum bisa masuk gedung gereja, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir di mana-mana. Jadi meskipun kita belum bisa menginjak gedung gereja, tapi di rumah kita masing-masing, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizatnya tetap dinyatakan dahsyat dan luar biasa. Karena itu pastikan saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, buka hati dan siapkan betul. Karena hari ini juga kita akan terima firman Tuhan. Haleluya. Ela antes kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan tim musik siap juga melayani kita hari ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan saudara mau berdiri menyembah Tuhan di rumah, saudara silahkan. Kalau saudara ada alat musik dan mau dimainkan silahkan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena hari-hari ini dinding gedung gereja boleh runtuh sehingga kita bersatu sekarang dalam roh dan kemerdekaan saudara ya kan. Jangan-jangan ini yang maksud Alkitab, kita menyembah Dia dalam roh dan kemerdekaan ya kan, dalam roh dan kebenaran saudara. Artinya kita nggak pusing dengan apa itu denominasi gereja, kita nggak pusing dengan dinding penyekat gereja, tapi sekarang kita bersatu dalam roh Tuhan, dalam penyembahan yang manis buat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan. Haleluya. Dan jiwa kami, hidup kami berserah hanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus.
kepada Tuhan. Haleluya. Kami berserah Tuhan, hanya padamu Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. I surrender all. I surrender all. Saudaraku, persoalan kita kadangkala kita gampang sekali marah, kita gampang sekali berontak, kita gampang sekali kecewa, kita gampang sekali sakit hati atas segala keadaan. Kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa persoalan ini terjadi? Tuhan kenapa rumah tangga saya begini? Tuhan kenapa suami saya begini? Tuhan kenapa istri saya begini? Tuhan kenapa mertua saya begini? Kadang-kala kita marah dan kita kecewa untuk semua yang terjadi. Tapi saudaraku, kuncinya adalah waktu kita berserah. Pada saat kita berserah, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Siapapun saudara, di rumah saudara masing-masing, saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama angkat pujian ini lagi. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Engkau sakitkah? Engkau berbeban beratkah? Engkau menghadapi badaikah? Engkau pusing dengan semua persoalan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, di rumahku ini, di hadapan Tuhan, out of my heart, I just want to tell you, now I'm surrender. Sekarang aku berserah. Aku gak mungkin ditinggalkan, aku gak mungkin dibiarkan, aku gak mungkin dipermalukan. Aku masih punya Tuhan yang akan mengangkat aku dan membela aku. Aku berserah.
Yes, hanya ini yang bisa aku buat hari ini. Hanya ini yang aku bisa lakukan hari ini. I just want to surrender. I just want to surrender. I just surrender to you, my Father. Yes, hanya pada Yesus, hanya pada Yesus, hanya pada Yesus. Oh, aku berserah, aku berserah. Yes, apa saja yang Tuhan kehendaki, laksanakan dalam hidupku. Karena aku tahu tidak pernah aku dibiarkan, tidak pernah terlambat Yesus menolong aku. Haleluya, ya hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi aku. Yes, 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 Father. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Amin. Ini dari dasar hati kami yang terdalam. Aku berserah. Haleluya, 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 haleluya. Di rumah kami masing-masing di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersorak-sorai dan menyatakan, aku berserah. Bukan aku menyerah, tapi aku berserah. Karena aku berserah, aku siap menghadapi tantangan. Karena aku berserah, aku yakin bahwa yang terbaik Tuhan sediakan. Karena aku berserah, aku bangkit dengan iman. Karena aku berserah, aku tidak takut dan gentar menghadapi apa saja di depan aku. Karena aku percaya hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Dan aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan hidupku. Itu yang kami percaya. Karena itu dengan iman, hari ini di rumah kami masing-masing di hadapan Tuhan kami mau menyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah minggu yang penuh mujizat dan kemenangan ini, dalam lawatan Allah di rumah kami masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti di rumah kami masing-masing. Tapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat lawatan Allah, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya ada di gereja, saudara ada di rumah masing-masing. Tapi saya rasa begitu dekat, begitu akrab dengan saudara. Dan saya rasa betul hadirat Tuhan menjamah kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan di rumah kita ada roh Allah. Dan karena di rumah kita ada roh Allah, maka juga akan ada kemerdekaan. Haleluya. Dan hari ini kita pada minggu terakhir di bulan Juni ini, saudara-saudara. Dan itu berarti besok atau minggu depan, bukan besok saudara-saudara, tapi minggu depan kita akan masuk pada ibadah yang luar biasa, yaitu perjamuan suci. Jadi siapkan diri saudara, meskipun minggu-minggu pertama kita bingung-bingung saudara-saudara, bagaimana ini perjamuan suci di rumah saya masing-masing, masih ada yang berdebat kiri kanan ya kan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berhenti debat saudara-saudara, mari kita lakukan saja firman Tuhan. Kalau saudara merasa tidak mau ikut perjamuan suci, silakan, why not saudara-saudara. Tapi kalau saudara mau menikmati bersama,
bersama-sama. Mari kita bersama-sama, karena saya percaya hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dengan tembok-tembok, dinding-dinding gereja. Tapi ini waktunya, Alkitab bilang segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Apa salah satu yang bisa digoncangkan? Ini yang saya mau bilang, ini yang bisa digoncangkan, ini yang bisa digoncangkan. Dia bernama dinding-dinding gereja. Dinding-dinding gereja bisa digoncangkan. Iman kepada Tuhan tidak dapat digoncangkan. Yang setuju katakan amin. Iya kan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala yang memisahkan dan menghambat pekabaran Injil adalah dinding-dinding gereja. Karena yang satu ngerasa itu dari gereja mana, itu dari gereja mana, itu denominasinya apa. Oh pakai tangan kata orang Manado ya. Pakai keprok-keprok kata orang Jawa bilang ya kan. Waduh keprok-keprok ya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala dinding-dinding gereja menjadi penghambat pekabaran Injil. Itu sebabnya Alkitab bilang di akhir zaman apa bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan izinkan semuanya. Pasti ada maksud untuk kebaikan. Yang penting kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang penting kita tetap setia. Yang penting kita tetap jaga kekudusan hidup kita. Yang penting kita tetap kuat dan bertahan dalam iman. Betul badai demi badai akan silih berganti. Kita nggak tahu sampai kapan. Banyak orang udah berkata, pendeta kapan ini badai COVID selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya nggak mau tahu kapan selesainya. Pokoknya satu yang saya pegang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari saya bangun pagi saya bilang hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Dan setiap hari saya melihat pembelaan Tuhan yang sempurna. Saya harapkan saudara juga melakukan hal yang sama. Haleluya. Kita siap masuk firman Tuhan. Haleluya. Dan pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang mengasihi aku dan bertanggung jawab atas hidupku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Wow. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih lanjutkan pembahasan kita yang saya sebut sebagai serial yang sangat membanggakan saya. Karena sambil saya menggali, karena selalu saya katakan bahwa firman itu kata Alkitab sama seperti pedang bermata dua. Jadi dia baik buat saudara yang mendengarnya maupun dia juga pelajaran yang berarti buat kita yang menyampaikannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi saya mempelajari tema ini 33 hal yang dahsyat tentang salib, saya mendapat banyak pelajaran-pelajaran rohani yang menguatkan iman saya. Sehingga bukan hanya saudara diberkati, saya juga sungguh diberkati lewat pengajaran ini. Nah, kita masuk pada bagian ke-9. Dan dalam bagian ke-9 kita membahas salib adalah syarat mutlak kita. Artinya kehidupan Kristen tanpa salib adalah bukan Kristen, saudara, ya kan? Kristen bukan soal-soal dibaptis. Oke, kita dibaptis dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Tetapi tanpa pemahaman tentang salib, kita nggak bisa bedakan mana baptis, mana cebur-ceburan, saudara, ya kan? Karena intinya bahwa hidup Kristen syarat mutlaknya adalah salib. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baptisan itu penting buat mereka sebagai pengakuan iman. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salib harus tetap ada di hati kita. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, salib adalah syarat mutlak kita. Buka Alkitab kita sama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat 15 sampai 19. Sebab bukan dengan hidupnya. Perhatikan. Ya, haleluya. Saudara di rumah masing-masing tuh bisa lihat Alkitab saudara baik-baik kan. Sebab bukan dengan hidupnya, bukan dengan kuasanya, bukan dengan kasihnya, tapi dengan matinya.
Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Pertanyaan saya, mati di mana? On the cross. Mati di mana? Di salib. Dan ayat ini bilang apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya apa? Baik yang jauh maupun yang dekat. Apa arti yang jauh yang dekat? Mereka yang Gentiles atau mereka yang kafir, mereka yang bukan bagian, karena pada zaman itu yang disebut kafir adalah bukan bagian dari orang Yahudi, karena orang Yahudi, orang Israel adalah bangsa pilihan waktu itu. Yang dekat artinya yang merupakan bagian. Tapi ingat, Israel tidak bisa diselamatkan kecuali menerima keselamatan dalam Kristus. Karena seorang tidak bisa diselamatkan hanya karena kelahiran. Darah tidak bisa menyelamatkan kita, tapi darah yang tertumpah dari kayu salib yang menyucikan kita, itu yang menyelamatkan kita. Jadi karena kita lahir sebagai orang Yahudi, atau kita lahir sebagai orang Kristen, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan kita adalah darah yang tertumpah dari kayu salib. Makanya istilahnya Paulus yang dekat. Kenapa yang dekat? Karena meskipun mereka Yahudi, meskipun mereka lahir sebagai orang Israel, tapi mereka tetap harus menerima Mesias. Tetap harus ditebus, harus diselesaikan oleh Mesias. Dekat. Tapi siapa yang jauh? Gentiles, kafir. Mereka yang non-Yahudi, mereka yang non-Israel. Dan kita berkata baik yang jauh maupun yang dekat. Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Di dalam dirinya, dalam diri siapa? Kristus. Dan dengan mengadakan apa? Damai sejahtera. Saya percaya betul orang yang kalau diselamatkan Kristus akan menjadi orang yang damai sejahtera. Bukan jadi orang yang suka cari ribut. Bukan jadi orang yang suka berdebat. Bukan jadi orang yang suka mengkafir-kafirkan. Bukan jadi orang yang suka menyesat-menyesatkan. Kan? Kalau yang di luar Kristen senangnya mengkafir-kafirkan. Yang di dalam Kristen sukanya apa? Menyesat-nyesatkan. Oh ini sesat. Nah sebenarnya kasih dalam Tuhan orang kayak gitu belum ada dalam Kristus. Mungkin dia punya pengetahuan teologi. Mungkin dia punya pengetahuan tentang doktrin. Tapi dia belum mengalami kasih Kristus yang sejati. Karena kasih Kristus mempersatukan dan mengadakan apa? Damai sejahtera. Dan untuk apa? Memperdamaikan keduanya. Sehingga tidak lagi Gentiles dan non-Gentiles. Tidak lagi Jewish and non-Jewish. Tidak lagi Israeli and non-Israeli. Tapi semuanya disatukan dalam keselamatan. Yang setuju katakan amin. Jadi gak bisa lagi kita bilang, oh saya orang beragama, oh saya orang berdosa. No. Semuanya disatukan. Kenapa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Kalau agama bisa menyelamatkan, kalau amal bisa menyelamatkan, kalau ibadah bisa menyelamatkan, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang. Tapi justru karena amal, agama, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, darah harus tertumpah. Itu sebabnya serangan yang paling banyak di YouTube, serangan yang paling banyak di medsos, paling banyak menyerang Yesus. Orang Kristen aneh-aneh katanya manusia diangkat sebagai Tuhan. Siapa yang goblok begitu ngangkat manusia sebagai Tuhan? Dia Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu hanya dia yang bisa memberi kepastian. Hanya Yesus. Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Hanya ada dua. Dia pembohong atau dia benar. Kalau dia pembohong gak mungkin. Sepanjang hidupnya tidak ada kebohongan yang dia buat. Sepanjang hidupnya mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Ngapain dia ceritakan hal-hal yang bohong? Tapi yang pasti dia menjamin. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Makanya Alkitab berkata.
Dengan kematian dia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, yaitu dari yang jauh dan yang dekat. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah. Oleh apa? Haleluya, oleh salib. Salah satu persoalan untuk khotbah di YouTube ini adalah ada orang-orang yang senang capture, lalu debat. Mungkin lagi cari panggung, saudara. Kita mau beribadah, saudara. Stop. Orang mau beribadah kok firman dipotong-potong, diambil-ambil, lalu di debat sana, debat sini. Astaga. Kok terada kerja ke apa? No time for debate. Ada orang ditanya sama saya, pendeta kenapa gak mau debat? Saya bilang, no time for debate. Saya aja masih kurang waktu untuk menginjil. Saya aja masih kurang waktu untuk urus anak dan cucu-cucu saya, saudara. Saya sekarang punya 2 cucu. Iya kan, ada Noah, ada Anaya, saudara. Iya kan. Ngapain saya buang waktu untuk debate? Tapi kan debat menghasilkan kebenaran. No, tidak ada debat menghasilkan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dihasilkan dengan debat. Iya kan. Yang orang yang mau berdebat akan terus berdebat dengan apapun. Iya kan. Perhatikan, orang yang suka berdebat akan berdebat. Karena rohnya memang roh pemberontakan. Roh debat yang memang mau debat dengan apapun. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu didebat. Dan tidak pernah ada orang bertobat karena kalah debat. Yang ada adalah orang yang berusaha berdebat lagi lebih kuat. Ya kan? Karena debat adalah sebuah pertandingan. Debat itu bicara ego. Jadi yang kalah debat gak mungkin bertobat. Penginjilan yang terima Kristus itu yang bertobat. Tapi saya belum pernah pelajari ada orang kalah debat dan bertobat. Yang ada adalah kalah debat, makin emosi, makin kepahitan, makin cari-cari hal. Bagaimana berdebat lagi. Ini kayak sebuah pertandingan, saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. This is not the time for debate. Ini waktunya mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Iblis mau gereja sibuk dengan perdebatan. Supaya kita gak punya waktu untuk penginjilan. Lalu kita mulai malu dengan istilah itu. Akhirnya kita bilang, ya ini debat saya lah, penginjilan saya. Debat bukan penginjilan. Metode penginjilan bukan debat. Karena tidak pernah ada orang bertobat karena kalah debat. Yang ada adalah orang kepahitan, sakit hati. Karena debat berisi ego demi ego yang muncul. Sementara penginjilan itu bicara tentang 2 hal. Love and passion. Orang menginjil itu bukan karena mau menang. Orang menginjil itu karena mengasihi. Karena ingin melihat jiwanya diselamatkan. Karena Yesus bilang bukan kematian orang fasik yang dikendakinya. Tapi pertobatannya. Haleluya. Dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh apa? Salib. Yeah. Saya mengerti. Khotbah melalui YouTube hari-hari ini. Menjadi sumber di mana diperhatikan banyak orang. Oke. Kalau memang memperhatikan untuk bertobat, untuk lahir baru, untuk kekuatan iman, why not, saudara? Tapi ada orang yang sengaja nonton YouTube untuk cari-cari kekurangan, cari-cari bahan untuk bisa didebat, saudara. For me, no time for debate. Saya cuma punya waktu untuk memberitakan Injil, untuk melayani jemaat, untuk ngurus keluarga, ngurus istri, anak-anak, dan Noah serta Anaya. Yeah. Rasanya kalau main sama cucu itu indah, saudara. Haleluya, ya kan? Dan ayat ini bilang apa? Untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Makanya saya sebut salib adalah syarat mutlak kita. Dan yang saya khawatirkan hari-hari di berita tentang salib makin tersingkir. Orang hanya bicara tentang akhir zaman. Orang bicara tentang urapan, orang bicara tentang kuasa, orang bicara tentang mujizat. Great, emang itu harus. Gereja harus memberitakan tentang mujizat, tentang urapan, tentang kuasa. Tentang karunia-karunia Roh Kudus, tentang akhir zaman. Tapi jangan lupa salib harus menjadi pusat pemberitaan kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bisa berbeda-beda.
Kalau kita bicara tentang karunia, kita bisa berdebat. Tapi kalau kita bicara tentang salib, apa yang kita mau perdebatkan? Karena salib adalah pusat iman Kristen kita. Amin. Sama-sama bilang salib adalah pusat iman saya. Ayo dong, kan kita udah berjanji ya kan, ini bukan tontonan. Tapi kita interaktif toh di rumah. Saudara, kita udah berapa bulan ini, kalau minggu depan ini perjamuan kudus keempat yang saya pimpin dari mimbar yang luar biasa ini, saudara. Ya kan, jadi kita udah seperti keluarga sendiri dong, ya kan. Setiap minggu saya datang ke rumah saudara, ya kan. Setiap Kamis saya datang rerun khotbahnya di channel YouTube saya, ya kan. Vlog pribadi saya Gilbert Lumoindong, hashtag kamu hebat, saudara. Jadi setiap minggu kita jumpa di rumah masing-masing, saudara. Jadi ayolah semangat. Ayo sama-sama bilang salib adalah pusat iman kita. Sama-sama bilang salib adalah pusat iman kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Waktu kita memandang salib, gak ada yang bisa perlu kita banggakan. Gak ada perseteruan untuk kita bisa bersaing apapun. Salib adalah bukti bahwa saya bisa ada sebagaimana saya ada karena anugerahnya, karena kasihnya, karena kuasanya, karena pengorbanan yang setuju. Katakan yeah. Selanjutnya klik. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini yang saya jelaskan tadi. Keduanya. Yang jauh dan yang dekat. Siapa yang dekat? Pada zaman pemahaman Paulus itu artinya orang Yahudi. Orang Israel. Bangsa pilihan. Siapa yang jauh? Gentiles. Mereka di luar keyahudian. Tapi semuanya dipersatukan dalam Kristus. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Baik yang Yahudi maupun yang Gentiles dalam perjuangannya tidak punya kepastian. Tapi Kristus memberi kepastian. Haleluya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Wow. Kenapa saya berani katakan salib adalah syarat mutlak? Karena perikop ini menjelaskan oleh karena kematian Kristus, oleh karena salib Kristus. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sesama anggota keluarga kerajaan Allah, masa kita mau berdebat? Oke. Ada anggota keluarga Allah yang sedang lemah. Ada anggota keluarga Allah yang mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Tugas kita sebagai sesama anggota bantu. Bukan menyerang. Bukan memfitnah. Bukan menghakimi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan bantu caranya bukan berdebat. Bantu caranya buat komunikasi yang manis. Setan telah merasuk hati banyak orang. Sehingga dia pikir berdebat itu cara dia menolong. Cara dia meluruskan. No, tidak ada orang bisa diluruskan dengan debat. Anak saudara aja tidak bisa saudara luruskan dengan debat kok. Apalagi orang yang saudara gak kenal. Karena debat itu selalu di dalamnya ada ego. Tapi justru kalau kita buat persekutuan yang manis. Kita buat persahabatan yang akrab. Istilahnya. Zaman sekarang nih. Sambil duduk minum kopi. Lalu kita bertukar pikiran. Kita sharing. Sebagai hamba Allah yang mengasihi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara lihat ada kekurangan dari saudaramu. Saudara lihat mungkin ada kesalahan dalam pengajaran dan lain-lain. Kenapa kita gak rubah metode? Saya tawarkan sebuah metode yang saya percaya ini kehendak Tuhan. Bukan lagi debat terbuka di YouTube saling menyerang, saling menantang, saling menjatuhkan, saling menghujat, saling memaki, kemudian saling menyesat-nyesatkan. Tapi saya tawarkan. Mari buat komunikasi yang manis. Duduk minum kopi.
Dan di meja kopi itu sharing satu sama lainnya. Kawan, saya merasa begini-begini. Bagaimana kalau begini kawan? Saya percaya. Meja kopi. Kalau istilahnya orang Manado bilang kopi dan biapong. Karena pikir di Kawangkoang ke apa ya kan. Kopi dan biapong. Itu lebih bisa meluruskan daripada debat. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi gereja-gereja dan mengasihi semua denominasi. Saya hanya tawarkan. Saya tahu hati saudara ingin meluruskan ajaran. Tapi jangan sampai engkau diperdaya oleh setan, dijebak oleh setan. Sehingga ada yang adalah saling memaki, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyerang. Dan saling menyakiti. Dan akhirnya bukan tubuh Kristus bersatu. Tubuh Kristus terpecah-pecah dan makin hancur. Dan itu yang setan sedang harapkan. Saya tidak akan mengkritik tanpa memberi solusi. Saya mengkritik dalam kasih Kristus. Debat-debat yang isinya hanya kesombongan pribadi. Yang hanya menonjolkan keegoan, kepintaran teologianya. Tapi saya beri solusi hari ini. Mari kita rubah meja debat. Menjadi meja kopi. Kopi dan biapong. Dan itu juga berlaku di keluarga, di rumah tangga, di persahabatan, di kantor, di kehidupan sehari-hari, di pelayanan, dimanapun. Kalau ada persoalan, duduk. Istilah bahasa Inggris bilang, kita bukan cuma bisa bahasa Manado, tapi kita bisa bahasa Inggris dikit-dikit. Orang Amerika bilang, nothing too big to talk to. Gak ada sesuatu yang terlalu besar kalau kita mau duduk dan bahas. Membahas dengan kepala dingin. Membahas dengan semangat sebagai warga kerajaan sorga. Karena Alkitab bilang, demikianlah bukan lagi kamu orang asing dan pendatang. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga. Baik yang jauh maupun yang dekat. Kalau saya boleh menerjemahkan bebas. Maka sesama denominasi atau beda denominasi. Walaupun saya mengerti bukan itu makna ayat ini. Tapi bisa saya pakai untuk itu. Makna ayat ini bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi kalau kita terjemahkan sebagai kondisi hari ini tentang denominasi. Maka yang dekat adalah yang sesama denominasi. Maupun yang jauh yang berbeda denominasi. Biarlah kita dipersatukan dalam salib. Karena kita adalah bukan lagi orang asing dan pendatang. Tapi kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Haleluya. Yang tepuk tangan atau tidak tepuk tangan sama-sama. Warga. Dari orang-orang kudus. Yang berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Sama-sama kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang doanya gemeter atau tidak pakai gemeter. Dia sama-sama kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang menyanyinya sama yang kita sama-sama kawan sewarga, cuma modelnya agak beda. Tapi sama. Salib mempersatukan kita. Jangan sampai kita tertipu setan hanya karena model kita beda, lalu kita harus saling menyerang dan menjatuhkan. Jangan bodoh, jangan bodoh, jangan bodoh. Karena kalau kita saling menyerang. Sesama warga sorga. Dan masing-masing mengklaim saya lebih sorga daripada kamu. Oh saya lebih kudus dari sorga kamu. Kamu mungkin sorganya di emperan. Sorga saya sorga di tengah. Saya perhatikan. Ini kalau lebih lama lagi pandemi COVID-19 lebih gila lagi. Ya kan lebih aneh-aneh lagi saudara ya kan. Sorga aja kok kayaknya. Kita warga sorga tapi saya sorga yang lebih kudus. Biasa aja. Saya rindukan. Dalam kasih Kristus. Mari gereja Tuhan bersatu. Model kita pasti beda-beda. Cara pandang kita pasti beda-beda. Saya taruh durian di tengah. Sebagian bilang makanan sorgawi. Sebagian muntah, saudara-saudara.
Sebagian bilang ya oke lah. Satu duren. Satu duren cara pandangnya beda. Saya taruh babi rica di situ. CI. Babi rica, CI, BPK. Sama semua. Sama cungkok apa-apa itu namanya. Apa cungkok? Apa-apalah kaki babi itu ya kan. Saya taruh di meja. Sebagian bilang di bumi seperti di surga. Sebagian bilang haram. Sebagian bilang kolesterol naik. Sebagian bilang tak kusangka, tak kuduga. Akhirnya doaku dijawab. Lihat, sama-sama bicara babi panggang. Sama-sama bicara. Ada saudara yang gini. Ini jam untuk makan nih. Hei, selesai dulu kebaktian. Kebaktian belum selesai langsung gojek babi panggang. Tunggu dulu, selesai kebaktian dulu. Ya buat supaya kalau habis selesai kebaktian, udah selesai itu babi. Yang saya mau ingatkan, pandangannya selalu bisa beda-beda, saudara. Kenapa terus kalau berbeda kita harus saling menyerang, harus saling menjatuhkan, harus saling menyakiti? Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya anggota keluarga Allah. Yang sedang sudah hina. Yang sedang sudah hakimi. Yang sedang sudah teriakan sesat. Yang sudah sedang teriakan ngaco. Adalah anggota keluarga Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya menawarkan metode yang berbeda. Jangan selesaikan urusan pengajaran di meja debat. Mari kita selesaikan pengajaran di meja kopi dan biapong, saudara. Kalau perlu disertai dengan BPK dan CI, saudara. Haleluya. Yeah. Langsung damai, langsung damai, langsung damai. Orang Manado dengan orang Batak, Baklai bagaimanapun. Anjing lewat langsung baku bagi. Sa kepala. Kok dibuntut saja. Haleluya ya. Selanjutnya ya kan. Jadi kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib. Saya catat di sini begini, klik. Jika salib ditarik keluar dari kekristenan, maka yang tinggal hanyalah aturan keagamaan. Tarik keluar salib dari berita kekristenan. Maka yang ada hanya aturan keagamaan yang menjenuhkan, membosankan dan membuat hidup ini tidak jelas dan tidak pasti. The heart of Christianity is the cross. Inti dari kekristenan adalah salib. Yang setuju katakan yeah. Woo, haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Menjadi Kristen adalah menjadi manusia baru. Yang hanya dapat kita terima melalui salib. Karena salib yang menebus kita, salib yang menyelesaikan kita. Klik. Saya catat di sini. Adapun manusia baru yang dimaksudkan satu. Manusia baru yang memiliki beban untuk unity. Baik yang jauh, baik yang dekat dipersatukan. Jadi kalau beban kita masih mau membuktikan saya lebih hebat dari yang lain. Saya lebih benar dari yang lain. Saya lebih kudus dari yang lain. Saya lebih besar daripada yang lain. Saudaraku, kau masih kerasukan setan. Engkau masih diikat oleh roh yang bernama roh agamawi. Karena manusia baru adalah manusia yang diberi beban untuk Tuhan. Untuk unity. Karena doa Yesus berkata jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. I know. Satu bukan berarti uniform. Satu bukan berarti kompromi dengan dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menghargai pandangan-pandangan yang berbeda. Itu adalah sesuatu bagian dari penebusan Kristus melalui salib. Karena baik yang jauh maupun yang dekat sama-sama dipersatukan. Sehingga beban kita beban unity. Suami yang sudah dipenuhi dengan salib, istri yang sudah dipenuhi dengan salib, pejabat yang sudah dipenuhi dengan salib, orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan salib. Hatinya selalu rindu untuk unity, rindu untuk kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, manusia baru yang selalu rindu memberitakan Injil.
manusia baru yang ditebus oleh darah Kristus. Manusia baru yang dibebaskan oleh salib. Adalah manusia baru yang selalu rindu memberitakan Injil. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah jalan keselamatan. Injil adalah kepastian untuk memperoleh kemenangan akhir. Memberitakan Injil bukan berarti saya mengajak orang untuk pindah agama. Memberitakan Injil berarti saya memberitahu pada orang masih ada harapan, masih ada kepastian, masih ada pertolongan, masih ada mujizat, dan masih ada solusi dan jalan keluar di dalam kasih Tuhan. Kepalkan tangan kanan saudara. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang saya harus memberitakan Injil. Paulus sampai bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lebih baik aku mati jika aku tidak memberitakan Injil. Spirit seperti ini yang hilang hari-hari ini. Kita semua jadi bless me club. Oh Tuhan bless me, oh Tuhan bless me, oh Tuhan bless me. It's time untuk change our prayer. Untuk rubah doa kita menjadi use me, use me, use me. Bukan lagi bless me but use me. Bukan hanya berkati saya tapi pakai saya. Supaya lewat hidup saya orang lain tertolong. Supaya lewat hidup saya orang lain mendapat pengharapan. Lewat hidup saya memberitakan kasih. Lewat hidup saya memberitahukan ada pengharapan. Saya memberitahukan bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, use me. Use me. Use me. Bertahun-tahun kita jadi Christian yang saya sebut bless me club Christian. Jadi orang Kristen yang cuma Tuhan bless me, bless me. Lu gak salah lu minta diberkati. Tapi mau gak kita dipakai Tuhan? Mulai sekarang ayo yuk naik satu level lebih tinggi lagi. Jadi Kristen yang use me club. Tuhan pakai saya. Aku siap melayani Tuhan. Yeah! Woo! Haleluya. Yang ketiga. Mumpung gereja sepi, saudara, ya kan? Haleluya. Adapun manusia baru dimaksudkan. Manusia baru termotivasi untuk selalu menguasai diri dalam segala hal. Makanya Alkitab berkata, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Iblis mau kita tidak menguasai diri. Iblis mau kita gampang maki orang. Iblis mau kita gampang emosi. Iblis mau kita gampang nyalahin istri, nyalahin suami, nuntut istri. Pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Kuasai diri. Tidak semua yang saya mau harus terjadi. Tapi semua yang Tuhan inginkan, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang menguasai diri akan selalu jadi berkat. Orang-orang yang menguasai diri, hidupnya akan asik. Orang-orang yang menguasai diri, hidupnya akan penuh berkat Tuhan. Orang-orang yang menguasai diri akan terus melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Kuasai diri. Jadi tenang kata Alkitab. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan. Kuasai diri. Jadi kita tidak ditarik oleh kerakusan dunia ini. Tapi kalau kita menguasai diri. Kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Yang keempat. Manusia baru yang dimaksudkan yang dikerjakan oleh salib. Adalah manusia baru yang selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Doa Yesus di Taman Getsemani bilang. Biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Alkitab bilang. Seberapa banyak yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Anak Allah bukan sekedar saya Kristen, saya sudah dibaptis dan saya masuk gereja. Tapi anak Allah artinya, saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau hidup saya diatur oleh Rohnya. Sehingga bukan apa yang saya kehendaki, tapi yang dia kehendaki, yang berlaku dalam kehidupan saya. Haleluya. Selanjutnya. Yeah. Salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus. Mengapa salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus? Kenapa salib tidak bisa dipisahkan dari kekristenan? Karena salib mengajarkan. Satu, perasaan kita tidak penting. Kalau kita memandang Yesus, disakiti, diludahi, dimok, dihina, direndahkan. Dia tidak pernah berdoa, Bapa, balas kepada mereka. Doanya, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jadi kalau saya memandang salib, saya menyadari perasaan saya nggak penting. Tapi kehendak Tuhan jauh lebih penting.
Kenapa perpecahan gereja terjadi? Karena perasaan. Orang merasa tersinggung, orang merasa kecewa, orang merasa, oh enggak dong, saya begini, saya begini. Saudaraku, kenapa banyak rumah tangga bermasalah? Perasaan. Perasaan seringkali yang menghambat kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pandang salib. Salib mengajarkan kepada kita perasaan kita enggak penting. Pokoknya kalau saya cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua, salib mengajarkan kepada saya bahwa uang bukan segala-galanya, meskipun segalanya butuh uang. Uang gak bisa membawa kita ke surga, I know. Tapi kadang-kala kalau gak ada uang, kita seperti tinggal di neraka. Uang tidak bisa memberi jaminan kita tidur nyenyak, I know. Tapi kalau gak ada uang, gak bisa tidur juga. Memang uang tidak jahat. Uang kita perlukan. Tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tapi kalau gak ada uang, orang bisa jadi jahat juga. Iya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Uang itu perlu. Tapi biarkan uang menjadi bagian dari berkat Tuhan. Bukan bagian dari kerakusan kita. Bukan bagian dari hawa nafsu daging kita di mana saya harus punya uang, saya harus punya uang, saya harus punya uang. Akhirnya uang jadi tuan buat hidup kita. Dan kita jadi hamba yang diperhamba oleh uang. Alkitab sudah tegaskan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berarti hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Dengan memandang salib. Kita tahu yang penting saya lakukan yang benar. Yang penting saya lakukan yang bertanggung jawab. Yang penting saya lakukan segala sesuatu dengan tulus. Yang penting saya lakukan segala sesuatu dengan rajin. Tuhan sendiri akan memberkati saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan. Cari uang perlu. Tapi jangan sampai mengorbankan iman. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan sampai akhirnya hidup hancur-hancuran. Oh, yang orang dunia bilang puter otak, peras keringat, banting tulang. Bayangin gak saudara? Banting tulang, gua remuk tulang. Ya kan? Peras keringat, kering lama-lama. Putar otak, kalau kembali, kalau enggak ngences. Ya kan? Salib mengajar kepada kita uang bukan segala-galanya. Yang ketiga, salib syarat mutlak hidup Kristen. Karena salib mengajarkan kita. Yang ketiga, gagal dan penderitaan bukan akhir. Yesus mati di kayu salib, apakah itu akhir? No, dia bangkit dari kematian. Waktu saya memandang salib berarti saya tahu kalaupun saya gagal. Kalaupun saya berhadapan dengan penderitaan. Saya berlutut angkat tangan dan bilang, Tuhanku serahkan hidupku dalam tanganmu. Dan Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalaupun hari-hari ini saya ngomong khusus dari hati saya yang terdalam buat setiap orang yang sedang merasa gagal dalam hidupnya. Sedang merasa lewati lembah kekelaman, sedang melalui penderitaan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat, sebagai rekan dalam kasih Tuhan. Saya mau ingatkan jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena di ujung jalan penderitaan kita ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Pandang salib. Gagal dan penderitaan. Bukan akhir. Karena akhirnya akan kita lihat buat orang benar. Buat orang yang tekun memikul salib. Buat orang yang tekun memegang salib. Buat orang yang tekun memandang salib adalah mahkota. Haleluya. Selanjutnya. Salib syarat mutlak hidup dalam Kristus. Karena salib mengajarkan. Kita yang jauh dijadikan dekat. Hidup dalam kedamaian. Kita yang tadinya gampang tersinggung. Kita yang tadinya mengejar merek-merek gitu. Waduh. Bu, sekarang di masa COVID-19 merek-merekmu itu untuk apa? Iya kan? Untuk apa Bu? Lipstick aja sekarang jarang dipakai Bu. Paling untuk selfie. Tasmu udah berapa lama gak dipakai? Jaga Bu, jangan-jangan udah bulukan Bu. Bakimu orang Manado. Elvi Marbakimu. Chanel Marbakimu. Kasih yang tuh Elvi. Aduh, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat sepatu-sepatu. Oh astaga. Aduh labotang, labang tang apa segala macam. Renabon apa segala macam. Tuh gak ngoni merek sepatu. Masa merek sepatu Renabon bener. Iya kan.
Sobakimu itu, jaga baik-baik itu. Tante. Iya kan? Sebagai hamba Allah saja mau ingatkan. Hiduplah dalam kedamaian. Ada banyak orang pikir saya damai. Kalau saya punya tas lebih banyak. Kalau mobil saya lebih bagus dari dia. Kalau apa yang saya buat bisa lebih hebat dari dia. Dia baru bisa damai kalau dia menang persaingan. Nanti kalau ada orang lain menyaingi dia lagi. Wah, emosi lagi. Nah, orang yang memandang salib. Setiap pagi bangun dia puas. Karena apapun yang Tuhan kerjakan itu baik. Saudara. Orang-orang yang gak puas. Selalu hanya akan mengeluh dan bersungut. Dan hidup seperti itu. Saya bilang, engkau sudah tiba di neraka. Sebelum engkau tiba di neraka. Sebagai hamba Allah saya mau katakan dalam nama Yesus. Pandang salib mulai hari ini. Sehingga engkau dipuaskan, damai alam hidupmu. Mau ada tantangan, difitnah orang, disakiti orang, dilukai orang, dikhianati orang. Tapi tetap damai yang Kristus berikan kepada kita. Damai yang mengatasi segala sesuatu yang setuju katakan amin. Yeah. Yang terakhir. Klik. Salib adalah syarat mutlak kita. Yang pertama. Salib adalah syarat mutlak kita untuk tetap bersemangat dan bersuka cita. Kalau semangat dan sukacita kita hubungkan dengan pencapaian. Semangat dan sukacita kita hubungkan dengan berkat. Dengan yang kita harapkan terjadi, maka semangat dan sukacita kita lemah. Tetapi kita akan jadi orang yang tetap bersemangat dan bersukacita kalau kita memandang salib. Karena di salib kita tahu kita berharga. Di salib kita tahu kita berarti. Di salib kita tahu kita ditebus. Di salib kita tahu bahwa segala yang terbaik dia sediakan buat kita. Yeah. Yang kedua. Salib adalah syarat mutlak kita untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Orang sekarang gak boleh tersinggung sedikit. Dia belum kenal siapa saya. Yoilah. Kakak batu sampai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Hari-hari ini. Banyak orang sombong. Banyak orang susah mengalah. Banyak orang emosi. Karena iblis sedang melepaskan roh yang bernama pemberontakan dan adu domba. Di mana-mana ada pemberontakan dan adu domba. Dan pemberontakan dan adu domba bisa berjalan dengan orang-orang sombong. Dengan orang-orang angkuh. Dengan orang-orang arogan. Orang-orang yang gak mau mengalah. Orang-orang yang gak mau rendah hati. Tetapi adu domba dan pemberontakan gak laku. Buat orang-orang yang rendah hati. Dan buat orang-orang yang sifat mengalah. Pak. Engkau imam yang kudus dalam keluarga, Pak. Ayo mengalah. Ibu. Engkau penolong yang dari sorga. Ayo mengalah. Hamba-hamba Tuhan, ayo belajar mengalah. Adik-adik muda, ayo belajar mengalah. Makanya kalau cari pasangan teman hidup. Jangan yang tukang debat. Aduh. Saudara mau jenderal, saudara mau panglima. Tapi kalau istrimu tukang debat, dia jadi pang 7. Iya kan? Engkau boleh pengacara, engkau boleh hakim, engkau boleh jaksa. Tapi kalau engkau punya pasangan teman hidup tukang debat, terima kasih saudara. Iya. Engkau boleh menang debat di pengadilan, tapi gak pernah menang debat di rumah. Karena yang di rumah debat terus. Karena memang rohnya bukan roh mengalah, rohnya roh ribut. Satan di akhir zaman sedang memakai banyak orang dengan roh ribut untuk menciptakan banyak ketidaktentraman. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya kalau kau tukang ribut, artinya kalau kau tukang debat, saya beri nama anak-anak setan. Kenapa begitu? Loh Alkitab kan yang bilang jangan marah sama saya, marah sama Alkitab. Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau kau terus apa-apa mau ribut. Itu kan yang setan kehendaki. Bagaimana kita bisa bawa damai? Dua hal. Rendah hati dan mau mengalah. Orang semarah apapun. Kalau kau rendah hati dan mengalah. Gak bisa nyapa kau masuk. Kata orang Manado bilang. Karena marah yang paling gak enak tuh solo. Stand up comedy boleh solo. Tapi marah gak bisa solo. Orang marah. Terus pasangannya cuma gini.
Lama-lama habis bahan. Iya kan? Makanya salib adalah syarat mutlak kita. Satu, untuk tetap bersemangat dan sukacita. Yang kedua, untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Daging kita memang mau lawan. Daging kita memang mau membuat kita merasa saya benar. Tapi belajar dari pandang salib. Ya Tuhan, apa yang perlu saya banggakan? Saya ngalah saja. Yesus saya di atas kayu salib mengalah kok. Seorang bilang kepadanya, kalau kau anak Allah turun dari salib itu, buktikan bahwa kau Tuhan. Dia gak bilang, oh macam-macam ngana ya. Oh macam-macam ngana. Oh ngana belum kenal pak kita ngana. Oh awas nanti. Kalau kita mau bangkit, oh ngana tapi cabut dulu ngana. Ayo yuk. Pak, Bu, adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang mungkin lagi marah sama saya. Saudara-saudara mungkin sengaja nonton ini cuma cari-cari kesalahan saya. Dan saudara mau capture tertentu untuk tebarkan. Saudara, kalau cari masalah jangan sama saya, rugi saudara. Saya ketawain aja. Saudara kayaknya udah emosi gitu. Wah ini dia nih, ini yang kita mau angkat. Dia pasti marah. Nggak mungkin saudara. Saya ketawain aja saudara. Ya kan? Karena buat saya lucu-lucuan itu saudara. Ya kan? Karena saya kan mengasihi saudara. Saudara mau marah bagaimanapun buat saudara, saya mengasihi saudara. Dan saya cuma mau bilang sama saudara. Selama engkau rendah hati dan mengalah, engkau akan lihat banyak mujizat besar dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, salib adalah syarat mutlak kita untuk selalu menghadirkan dan memperjuangkan damai. Kalaupun kita nggak bisa menghadirkan damai, minimal kita perjuangkan damai. Makanya Alkitab berkata, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kau, berdamailah dengan semua orang. Artinya ada kalanya kita mampu menghadirkan damai. Tapi ada kalanya kita tidak mampu menghadirkan damai. Dan kalau kita tidak mampu menghadirkan damai, it's okay. Minimal kita memperjuangkan damai. Yang keempat, salib adalah syarat mutlak kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pemuji ada di depan. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Karena saya percaya hal-hal baik Tuhan mau kerjakan. Salib adalah syarat mutlak kita. Yang pertama, untuk tetap bersemangat dan bersukacita. Untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Untuk selalu menghadirkan dan memperjuangkan damai. Dan yang keempat, untuk selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kalau kita pandang doktrin kita berbeda-beda. Kalau kita pandang denominasi kita beda-beda. Kalau kita pandang mimbar bentuknya beda-beda. Kalau kita pandang liturgi gereja berbeda-beda. Kalau kita pandang cara orang berbeda-beda. Tapi kalau kita pandang salib, kita menyadari kita keluarga kerajaan Allah. Karena kita keluarga kerajaan Allah, biarlah kita saling menghormati, saling mengasihi, dan kita saling berjuang untuk saling menopang dan saling menguatkan. Yang berbeda dengan saudara tidak selamanya musuh saudara. Istrimu kadang-kala berbeda dengan engkau, tidak perlu jadi musuhmu kan? Suamimu kadang-kala berbeda dengan engkau, bukan berarti harus jadi musuhmu kan? Teman-temanmu, orang di gereja, pelayanan yang lain, kadang-kala berbeda kan? Tidak harus menjadi musuhmu, perbedaan tidak harus jadi permusuhan. Saya berdoa, rahasia tentang salib ini dibukakan lebih dalam buat setiap kita. Sehingga kita hidup menjadi orang-orang yang rindu membawa damai. Kita rindu untuk senantiasa mengabarkan Injil. Kita siap dalam segala situasi untuk memikul salib. Dan dalam segala keadaan, kita senantiasa menghadirkan damai dan sukacita dari Roh Kudus. Setiap mata dipejamkan, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita belajar kembali bahwa salib adalah syarat mutlak kita. Tarik salib keluar dari kekristenan, maka hanya tadi tinggal aturan agama yang membosankan. Tetapi dalam salib ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. haleluya. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan kemenangan. dan Semua yang di rumah-rumah
katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Salib adalah syarat mutlak kita. Syarat mutlak untuk hidup rendah hati. Syarat mutlak untuk berjalan dalam kekudusan. Syarat mutlak untuk menjadi orang-orang yang siap mengalah. Syarat mutlak untuk menjadi orang-orang yang senantiasa terbakar hatinya untuk menginjil dan punya hati untuk selalu unity. Baik yang jauh maupun yang dekat dipersatukan, diperdamaikan oleh salib. Kenapa kita memecah-mecahkan? Kenapa kita suka mengkafir-kafirkan? Kenapa kita suka menyesat-nyesatkan orang? Debat tidak pernah akan mendatangkan pertobatan. Debat hanya mendatangkan kepahitan. Suami istri stop debat. Orang tua dan anak stop debat. Biarlah roh perdebatan dihalaukan dari kita. Biarlah kasih damai lewat kuasa salib yang ada di hati kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hatimu hati yang penuh kepahitan, kalau hatimu hati yang penuh kebencian, kalau hatimu hati yang penuh kebusukan, kalau hatimu hati yang penuh kesombongan, arogan, dimanapun kau ada, kau mau bersaing dan mau buktikan bahwa kau yang terbaik, kau mau debat dengan siapapun, karena debat bicara menang atau kalah. Tapi Kristus tidak mengajarkan kita menang atau kalah. Kristus mengajarkan kita membawa damai dan menjadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah salib yang menjadi inti dasar utama kekristenan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, hari ini kami mendengar kembali berita tentang salib yang adalah syarat mutlak kami untuk masuk dalam kemuliaan Allah, untuk masuk dalam hidup yang berubah, untuk masuk dalam kehidupan yang baru dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan ini di dada. Mungkin selama ini kami hanya sibuk dengan kepuasan kami sendiri, kesenangan kami, keuntungan kami sendiri. Tapi hari ini kami diubahkan sehingga kami menjadi pribadi yang senantiasa fokus pada kesatuan, fokus pada pekabaran Injil, fokus pada membawa damai, fokus untuk senantiasa memuliakan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Kami mau jadi berkat. Kami mau jadi berkat. Ini bukan saatnya kami berteriak, Tuhan berkati kami. Tapi ini saatnya kami berkata, Tuhan pakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Yang berbeban berat, yang dalam pergumulan, yang dalam masalah, yang hari ini sudah berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Tuhan jamah. Yang imannya sedang goncang, yang sedang diseret oleh iblis sehingga menuju pada ke arah murtad, dalam nama Yesus diingatkan kembali. Bahkan yang sudah meninggalkan Yesus bertahun-tahun, lalu hari ini mengingat kembali salib adalah sumber kepastian kami. Orang-orang yang sudah kecewa karena melihat hamba Tuhan satu ribut sama hamba Tuhan lain, gereja satu nyerang gereja lain. Tapi hari ini diingatkan tentang kesatuan tubuh Kristus. Biarlah kami dijamah, dikuatkan Tuhan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya saya berdoa buat saudara yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, disampaikan yang firman, disembuhkan yang sakit. Setiap saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin. Firman-Mu berkata, orang percaya tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Segala infeksi, segala kuman, virus, bakteri, segala serangan setan-setan kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kesembuhan mengalir.
Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, tambahkan iman dalam hidup kami. Sebab dengan iman kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan oleh Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka tidak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan beri damai sejahtera. Dan Tuhan tuntun pada keselamatan sempurna dari sorga. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Kapolri, Panglima TNI, seluruh polisi, seluruh tentara. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dijaga Tuhan. Senantiasa berhikmat dalam keputusan-keputusan apapun. Setiap dukun paranormal, kuasa kegelapan yang mau mendekat ke arah pemerintahan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Sehingga pemimpin-pemimpin kami mengambil keputusan-keputusan di saat-saat seperti ini yang berkualitas dan berhikmat. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu tercurah luar biasa. Hubungan antara pusat dan di daerah berjalan sinergis dan harmonis. Tidak ada mereka yang mencari panggung-panggung politik dengan cara curang dan murahan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan menjelang pilkada akhir tahun, segala roh-roh adu domba, segala roh-roh kerusuhan, spirit of violence, segala roh-roh kekerasan kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun konspirasi terhadap Indonesia, mau melemahkan Indonesia, mau adu domba Indonesia, mau melemahkan, menghancurkan Indonesia, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia tetap kuat. Karena masih ada ribuan orang yang setiap hari berdoa bersama untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih para dokter, para suster, para brother, para petugas rumah sakit, para tim medis, para karyawan rumah sakit, dan setiap polisi tentara yang juga membantu di rumah sakit. Tuhan dalam nama Yesus, pimpin, jaga dan sertai. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan teknik-teknik pengobatan biarlah Tuhan turunkan sehingga ada hal-hal yang baik Tuhan. Baik misalnya terapi plasma, terapi herbal apapun, bagaimanapun caranya. Biarlah ada hal-hal yang baik di masa pandemi ini untuk menjadi pertolongan bagi mereka yang menghadapi penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami melihat statistik yang ada hari-hari ini. Kami tidak mau tertipu oleh angka-angka yang ada. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang menguasai semuanya. Turun dalam nama Yesus. ODP, PDP yang terpapar, yang positif, yang meninggal dalam nama Yesus. Turun semua. Tangan Tuhan yang berlubang paku turun dan mengerjakan mujizat. Bahkan yang sakit dan menjadi sembuh dalam nama Yesus mengalami pelonjakan yang luar biasa, yang signifikan. Sehingga kesembuhan, gelombang kesembuhan mengalir luar biasa. Karena angka hanyalah sebatas angka. Tetapi tangan Tuhan tetap kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya ini kami tidak mau tertipu dengan dunia dan segala kesenangannya. Kami mau hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Noah sini. Ayo Noah sini. Haleluya. Oh ini Noah. Tadi kan saya bilang kan. Jadi waktu saya nggak ada waktu untuk debat. Waktu saya yang ada untuk keluarga, untuk urus gereja, untuk urus pelayanan, dan untuk urus Noah. Iya kan? Betul Noah? Betul ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba saya lihat, oh Noah ada ya kan. Jadi Noah mau menemani kita sekalian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang waktunya
kita akan memberi persembahan. Noah, kita mau memberi persembahan ya. Tapi bersamaan, saudara jangan memberi persembahan dulu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang sudah ada QR-nya saudara-saudara. Jadi caranya bagaimana saya juga nggak ngerti saudara-saudara. Tetapi saudara bisa scan. Iya kan, karena QR nggak bisa selamanya ada. Karena saya dengar harus di-scan. Atau mungkin saudara foto dulu. Supaya bisa saudara simpan. Saudara bisa capture dulu. Iya kan. Tapi jangan sekarang dulu saudara scan ya. Nanti setelah kita berdoa saudara-saudara. Saya sama Noah dari mimbar ini mau berdoa buat saudara sekalian dalam persembahan kita ya. Dan mari kita berdoa karena saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin yang disebut new normal saudara-saudara. Kita tidak bisa memberikan persembahan melalui kantong persembahan atau kotak-kotak persembahan. Tetapi sekarang kita berinya melalui transfer bank. Dan yang lebih canggih lagi sekarang lewat QR, ya kan, lewat scan, saudara, ya kan. Ada yang lewat M-Banking, ada yang mesti pergi ke ATM, saudara. Tapi yang pasti beri yang terbaik buat Tuhan. Dan persembahan tidak diwajibkan. Tapi kalau sudah merasa terdorong untuk memberi buat Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga gereja Tuhan dapat terus mengabarkan Injil di tengah-tengah situasi seperti ini. Dengan menjadi berkat, mari saudara beri yang terbaik. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Bapak terima kasih buat hari ini. Dan hamba bersama dengan Noah saat ini mengucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Kami sadar betul kami tidak bisa datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan karena itu Tuhan, seberapapun yang kami beri bukan sekadar uang yang kami berikan, tapi hati yang dengan tulus kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu setiap mereka yang memberikan dan mengasihi Tuhan, pada mereka ada kelimpahan, pada mereka ada mujizat. Bahkan berlaku firman, anak cucu mereka tidak akan meminta-minta roti. Hidup mereka diberkati dan melihat mujizat Tuhan yang sempurna. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengembalikan mereka 30, 60, 100 kali ganda baik kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beri yang terbaik. Dan bersamaan dengan saudara memberi, saudara bisa ikuti church update dan ministry update pelayanan kita seminggu ini bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Terkadang kehidupan tidak seindah yang kita impikan dan cita-citakan. Ada saatnya kita tertawa. Ada saatnya air mata kita menetes. Matius pasal 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Tuhan yang telah menyatukan suami istri menjadi sebuah keluarga. Seberat apapun masalah yang dihadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita melalui gelapnya kehidupan dalam kesendirian. Kasih yang sejati dan tulus tidak selalu berbicara tentang aku, tetapi selalu berbicara tentang kita. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Noah. Jadi Noah bagaimana? Oh, dari situ. Oh, ini baru datang tadi atau dari tadi? Oh iya, tapi ini kita selesaiin dulu kebaktian. Iya, ya, kita selesaiin dulu kebaktian ya. Oke? Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, dia lagi cerita, Sabah, dia panggil saya Opa, dalam bahasa Ibrani itu Sabah. Dia lagi bilang, Sabah itu apa? Saya bilang itu kacamata, ya kan? Dia, oh ya.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktunya kita akan akhiri ibadah kita karena Tuhan itu baik. Noah, we pray. Pray. Kita pray. Ayo kita pray. Gimana praynya? Ayo kita pray. Bapak terima kasih. Di akhir ibadah ini, hamba bersama dengan Noah dan bersama tim musik dan tim pujian dari gereja ini bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Hari Minggu ini kami boleh melayani setiap jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing. Dan setiap kami bersyukur. Kami boleh ada dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu di akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun menyertai kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak akan berlalu tapi tertanam dalam roh jiwa kami. Sehingga kami hidup dalam firman-Mu dan berjalan dalam kuasa-Mu. Karena kami tahu dalam Yesus kami lebih daripada orang yang menang. Karena orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara kekasih Kristus, permata hatinya Kristus kembali dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah keluargaku adalah surgaku. Dan bangun keluarga selalu dalam terang Tuhan. Karena janji Tuhan satu orang bertobat selalu isi rumah tangga diselamatkan. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh mujizat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan daerahku. Haleluya. Amin. Kami terima dengan iman. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah sudah selesai. Dan karena itu izinkan hari ini saya bersama dengan Noah dan tim musik yang luar biasa, serta juga Antes dan Ella, mengucapkan kepada saudara sekalian selamat hari Minggu, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena salib kita lebih daripada orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tepuk tangan Noah. Tepuk tangan. Oh good. Haleluya. Yeah.